Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia di hari pertama dalam kegiatan pembelajaran daring ya atau pembelajaran online. Jadi kita semua di sini harus bersabar terlebih dahulu, tidak bisa langsung bertatap muka di ruang kelas bersama-sama, dan kita masih harus menggunakan media-media online seperti ini ya. Langsung saja kalian perhatikan video ini ya, yaitu materi pertama hari ini tentang teks deskripsi ya, yaitu tentang teks deskripsi. Jadi ini Bapak sediakan materi teks deskripsi, nantinya bisa kalian baca di buku paket yang dipinjam hari ini ya, Senin tanggal 20 Juli 2020. Nanti juga bisa dibaca di sana, materinya juga ada di sana sebagian ya. Jadi ini sebagian juga saya tampilkan di sini. Kalian bisa baca di sini langsung, juga bisa baca di buku paket ya. Lalu apa sih teks deskripsi itu? Ya, kita perhatikan dulu yang pertama tentang pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi masuk ke dalam kategori teks non-fiksi, di mana teks non-fiksi adalah teks yang isinya bersifat aktual. Nah, di situ ada yang Bapak garis bawahi tentang non-fiksi dan aktual. Di situ pasti kalian bertanya, apa sih artinya Pak? Apa maknanya? Ya, yang pertama, non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif, seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan iktikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan informasi yang disajikan. Jadi maksudnya non-fiksi ini, informasi yang terdapat dalam teksnya ataupun bahkan dalam bukunya itu adalah informasi yang nyata, ya, bisa dibuktikan, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu aktual. Nah, aktual yang pertama maknanya betul-betul ada atau terjadi. Sesungguhnya cerita itu diangkat dari kejadian yang nyata, sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya. Baru saja terjadi, masih baru tentang peristiwa dan sebagainya. Hangat atau bersifat berita. Jadi artinya kata aktual ini, informasi yang terkandung dalam teks atau bacaan atau bukunya itu masih hangat, masih baru-baru saja terjadi. Contoh, hal yang aktual saat ini yang sedang terjadi, yang sering kali dibahas di acara televisi ataupun di media cetak, khususnya koran gitu ya, atau surat kabar, yaitu tentang virus corona atau COVID-19 ya. Selanjutnya atau lanjutannya tentang pengertian teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Pemaparan atau penggambaran, di situ penekanannya. Nah, dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Kemudian Taufikur Rahman dalam teks dalam kajian struktur dan kebahasaan pada tahun 2017 menyatakan kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describere yang artinya menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi kalau dikaitkan antara kata-kata yang jelas, terperinci, menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, ini sebenarnya teks ini sudah seringkali kita gunakan setiap hari gitu ya, atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan. Coba bayangkan,
Misalnya saya bertanya pada kalian ya, tolong anak-anak gambarkan letak rumah kalian. Bisa nggak kalian menggambarkannya? Pasti kalian akan memberikan gambaran sekilas gitu ya, misalnya. Oh ya Pak, rumah saya itu dari arah perempatan belok ke kanan. Setelah belok ke kanan, ada pohon mangga. Di kiri jalan, itu belok ke kanan lagi. Setelah itu ada rumah berwarna kuning. Di depan rumah berwarna kuning, itulah rumah saya, Pak. Nah, itu tuh contoh menggambarkan ya. Jadi harus jelas, ya, terperinci. Itu. Catatan bahwa pembaca, ini kalau seandainya itu dalam bentuk teks ya, pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Jadi, kalau kaitannya dengan teks, dengan bacaan ya, para pembaca, ketika membaca teks deskripsi ini seakan-akan gitu loh, bisa melihat, bisa mendengar, mencium, dan merasakan apa yang ditulis. Seperti itu ya, apa yang ditulis. Nanti bisa kalian perhatikan di belakang. Nanti akan ada beberapa teks, ada beberapa bacaan yang kalian akan dibawa perasaan kalian untuk bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Kesimpulan pengertian. Nah, ini disimpulkan dulu pengertiannya biar kita nggak semakin gambiang ya pikirannya ya. Kita lihat di sini. Pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian, deskripsi juga bisa diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya, berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu, sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Nah, jadi kalau kalian memahami teks deskripsi ini, sebenarnya adalah teks yang isinya itu menggambarkan sesuatu hal, baik itu benda, tempat, peristiwa, keadaan, secara jelas, secara nyata, apa adanya yang kamu lihat. Ya, apa yang kamu lihat itu di depan mata kamu, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada ciri teks deskripsi. Dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan ya. Penekanannya di sini, dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara rinci, konkret, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi tujuan teks deskripsi itu harus sampai ya, harus sampai kepada pembacanya ataupun pendengar gitu ya, bahwa kita atau mungkin penulis atau mungkin kalian menjadi penulis itu menggambarkan sesuatu itu bisa dipahami oleh orang ya, bisa dipahami oleh orang. Lanjut, ciri objek yang dideskripsikan. Yang pertama, bersifat khusus karena objek yang dibicarakan tertentu dan memiliki kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Nah, bersifat khusus objeknya. Misal, objeknya tentang tempat wisata. Nah, tempat wisata ini kan banyak dan dia bersifat umum. Mungkin di daerah rumah kalian atau di dekat rumah kalian ada tempat wisata yang menurut kalian itu unik, berbeda dari tempat wisata yang lain. Terus kalian ingin memperkenalkan tempat wisata tersebut pada orang, ya, memperkenalkan tempat wisata tersebut pada orang, sehingga kalian mencoba
menggambarkan hal-hal yang khusus pada tempat tersebut. Ya, hal-hal yang khusus pada tempat tersebut. Sebut saja misalnya pantai. Misalnya pantai. Di tempat lain, pantai ya mungkin hanya sekedar pantai, tapi mungkin pantai di dekat rumah kalian itu tumbuh tanaman-tanaman yang khas. Misalnya ada tanaman cemara, layaknya pantai cemara gitu ya. Atau mungkin ada tanaman apalagi yang unik di situ, yang lain dari pantai-pantai yang lain seperti itu ya. Atau mungkin di situ ada batu karang atau terumbu karang yang indah gitu ya, berbeda dari pantai yang lain. Itulah hal yang bersifat khusus ya. Objeknya khusus, tempatnya khusus ya. Oke, lanjut. Kedua, bersifat pendapat personal. Hal ini tergambar pada judul teks yang berisi objek pada konteks tertentu. Contoh, pada sebuah teks berjudul Si Bagas Kelinciku. Teks deskripsi ini membahas tentang kelinci yang bernama Bagas yang memiliki ciri khusus yang berbeda dari kelinci lainnya menurut cara pandang si penulis. Nah, maksudnya bersifat pendapat personal yaitu pendapat diri kita, diri kalian, diri kamu sendiri. Nah, kan tadi saya sudah menyatakan bahwa misal ada satu pantai yang dekat dengan rumah kalian, tapi pantainya itu unik menurut kalian, beda dari tempat yang lain, beda dari pantai-pantai yang lain. Nah, ini kaitannya dengan ini, pendapatnya bersifat personal, bersifat masing-masing orang, keunikannya seperti itu. Ya. Misal, kita sebut saja Pulau Merah. Pulau Merah di situ menurut orang-orang di sekitar situ disebut Pulau Merah karena ketika senja hari ada matahari yang akan terbenam, cahayanya ketika memantul di atas bukit yang ada di tengah itu kan seakan-akan ada pantulan-pantulan cahaya merah ke air yang ada di sekitarnya, seperti itu kan. Nah, berbeda dengan misalnya kita sebut saja Pantai Bum lah. Mungkin ada yang pernah ke Pantai Bum. Di sana kalau dibandingkan dengan Pantai Pulau Merah atau dengan Pulau Merah sendiri, itu kan biasa-biasa aja. Kita lihat Pantai Bum mungkin yang menarik hanya tempat-tempat makannya atau tempat-tempat nongkrongnya seperti itu ya. Tapi beda dengan Pulau Merah. Pulau Merah di situ kan ada unsur alamnya yang lebih khas, yang lebih menarik, lebih bersifat khusus ya, seperti itu ya. Di sini juga dicontohkan dengan teks deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku. Jadi teks ini nanti akan ada di akhir slide ya, di akhir video ini. Yang saya mengingatkan juga nanti ataupun yang sudah pinjam buku paket bisa juga membaca teksnya di buku paket. Ada Si Bagas Kelinciku. Di sini tapi saya sudah tampilkan nanti ya. Nah, dalam slide ini sudah ada teks-teksnya nanti. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Oke, ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, cara merincinya itu dibagi-bagi berkaitan dengan objeknya. Misal, kamu tadi mendeskripsikan pantai, ya. Kamu mendeskripsikan pantai. Pantai berarti kita bagi di situ ada beberapa hal. Misal sebut saja pasir, kemudian ombak, kemudian tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, kamu bagi-bagi. Pasirnya misalnya, pasir yang ada di pantai dekat dengan rumah kalian misalnya, pasirnya itu lebih lembut, lebih putih gitu ya, lebih bersih gitu ya, berbeda dari pantai-pantai yang lain. Nah, itu merinci dan membagi namanya. Kemudian berikutnya adalah ombak. Misalnya, ombak di pantai yang kamu gambarkan, ombaknya tenang ya, sangat nyaman untuk mandi atau bermain air seperti itu.
Kemudian tumbuhan di sekitarnya, misalnya tumbuhan di sekitarnya itu sangat lebat, sangat asri, terlihat sejuk seperti itu. Kan kalau kalian pernah ke beberapa pantai gitu ya, kalian bisa lihat di beberapa pantai, ada beberapa pantai yang pantainya itu seakan-akan tandus ya, tandus, panas gitu ya, nggak ada tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, kita nggak bisa berteduh atau gimana gitu ketika panas. Tapi banyak juga pantai-pantai yang tumbuhan di sekitarnya itu sangat lebat gitu ya, bisa kalian berteduh di bawahnya seperti itu. Selanjutnya, isi teks deskripsi digambarkan secara konkret dengan menggunakan kata khusus, seperti penggunaan kata warna. Nah, penggambaran secara konkret itu maksudnya adalah menggambarkan secara nyata apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan dan kita dengar gitu ya. Tadi sebut saja pantainya memiliki pasir putih bersih. Nah, ketika orang membayangkan kata putih dan bersih dan sampai orang itu mengunjungi pantai yang kalian gambarkan dan mereka melihat pasirnya juga putih dan bersih, berarti tujuan digambarkannya teks deskripsi secara konkret itu telah berhasil seperti itu. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, kucingku yang nakal, ibuku yang baik hati. Nah, ini bersifat personal atau bersifat pribadi pada diri kalian atau pada diri si penulis atau pada orang yang sedang menggambarkan. Di situ dicontohkan dengan kucingku yang nakal. Nah, di sini kan bersifat personal ya. Mungkin kucing itu nakal menurut kamu, tapi belum tentu nakal menurut orang lain. Karena mungkin tingkahnya yang suka, mungkin ya kita sebut saja kucing itu kan suka mungkin mencakar atau suka apa ya, suka tiba-tiba kencing sembarangan gitu ya. Ya, itulah kucing gitu ya. Menurutmu nakal tapi mungkin menurut orang lain itu lucu ya, bisa bisa jadi seperti itu. Itu jadi berbeda. Kemudian ibuku yang baik hati. Nah, ini seorang ibu itu identik dengan malaikat gitu ya. Kita kita konotasikan dengan seorang wanita yang baik hati, seorang wanita yang menyayangi kita gitu ya. Walaupun kadang-kadang suka diomelin juga, walaupun kadang-kadang suka dijewer juga ya, ngaku aja yo ya, yang di rumahnya suka dijewer mungkin ya, karena mungkin bangunnya suka bangkong atau mungkin suka main game kelewatan atau suka main layangan nggak pulang-pulang. Nah, ini ibunya mesti cerewet ini ya. Jadi itu penggambaran ibu yang baik hati, ibu yang ya yang bagaimana lah, macam-macam itu ya, beda-beda. Jadi tiap orang berbeda-beda pendapatnya. Oke, kita lanjut. Jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi di sini dibagi berdasarkan bentuknya. Ada dua, ya. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri. Nah, teks deskripsi berdiri sendiri ini nanti bisa kalian perhatikan di akhir slide, ya. Jadi, secara utuh ke semua teksnya atau ke semua bacaannya itu mengandung deskripsi, mengandung gambaran. Jadi, bacaannya ya berisi tentang gambaran suatu peristiwa, objek, tempat, dan banyak lagi. Seperti itu. Kemudian, jenis yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya di sini ada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain ada lagi. Pak, maksudnya apa? Cerpen, novel, lagu, dan iklan ini, apakah cerpen itu teks deskripsi? Apakah novel itu teks deskripsi? Lagu apakah juga teks deskripsi? Jadi begini anak-anak, maksud teks deskripsi menjadi bagian teks lain adalah, katakanlah di dalam sebuah cerpen, novel, lagu, iklan, ya, di dalamnya terkandung atau terdapat sebagian teks yang berisi deskripsi atau menggambarkan seperti itu ya. Jadi tidak semuanya, berbeda dengan jenis yang pertama tadi seperti itu. Contoh, ambil saja cerpen. Di situ dalam cerpen itu pasti ada yang namanya tokoh, ya kan? Tokoh. Nah,
Di tokoh itu kalian pasti ingin tahu atau penasaran sih, seperti apa sih tokohnya, atau mungkin secara fisik tokohnya seperti apa. Kalian kan nggak bisa lihat kan, cerpen itu tokohnya seperti apa, wujudnya gitu ya, atau orangnya seperti apa, itu kan kalian nggak bisa lihat. Tapi kalian bisa merasakan, kalian bisa seakan-akan melihat dari teks deskripsi yang terdapat dalam cerpen. Misal, sebut saja, cerpen apa ya, acak lah ya, cerpen. Kita sebut saja tokoh dalam cerpen itu adalah seorang anak kecil yang imut, lucu, kulitnya putih, rambutnya lurus, lalu matanya bulat, indah, dan bening. Nah, ya, kemudian secara fisik tubuhnya itu kurus, ya. Jadi itu deskripsi tentang tokoh. Jadi gambaran tokoh secara fisik, ya. Atau misalnya kalian sendiri, atau misalnya kamu sendiri. Saya misalnya tanya, kamu punya sahabat nggak? Nah, pasti kamu punya sahabat, ya kan? Siapa nama sahabatmu? Sebut saja nama sahabatmu Tasya, misalnya Tasya gitu ya. Gimana sih Tasya itu secara fisik? Saya pengen ketemu Tasya gitu ya. Oh iya Pak, Tasya itu anaknya cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, wajahnya pucat, tapi kakinya melayang Pak. Iya, itu Tasya atau Tasya itu ya. Ya paling enggak itu contoh aja, contoh kecil aja ya. Bercanda bentar ya. Oke, lanjut. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, ini penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu juga berbeda dari teks yang lain. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk penjelasan. Misal warna dijabarkan merah, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, ini jadi warnanya itu langsung disebutkan, khas banget, khusus banget. Misal, saya meminta bantuan pada kalian misalnya. Anak-anak, tolong besok buku tugas kalian disampul dengan warna hijau dan dikumpulkan. Ini misal ya, misal. Lalu besok pada hari Senin gitu ya. Besok pada hari Senin kalian mengumpulkan buku tugas. Sebagian besar siswa menyampul bukunya dengan warna hijau, ya kan? Tadi saya bilang menyampul buku dengan warna hijau. Tapi ada salah satu anak, sebut saja Dea, gitu ya. Dia menyampul bukunya dengan warna biru, Nah, berarti apa yang terjadi di sini? Berarti Dea mengalami kesalahan ya, mengalami ketidaktepatan di situ ya. Jadi jelas tadi saya menyatakan atau menggambarkan bahwa kalian harus menyampul buku tugas kalian berwarna hijau ya. Berbeda ketika saya bilang begini, anak-anak besok buku tugasnya kalian sampul dengan warna. Dah cukup, saya bilang dengan warna gitu aja. Lalu kalian mengumpulkan buku tugas. Buku tugasnya ada yang disampul warna merah, ada yang warna hijau, biru, ungu, coklat. Nah, itu beda-beda. Jadi tidak khusus, tidak spesifik ya, seperti itu. Kalau saya bilang hanya warna. Jadi, kalau dalam teks deskripsi itu harus jelas, harus khusus, harus spesifik. Warnanya apa? Misalnya kalian sebut warna merah, ya merah. Hijau ya hijau, biru ya biru. Oke, lanjut. Menggunakan kalimat rincian untuk penjelasan. Misal, Rudy adalah teman yang baik. Dia suka menolong semua orang yang memerlukan bantuannya. Dia tidak sombong dan selalu tersenyum kepada semua orang yang dia jumpai. Nah, di sini kalian harus merinci hal-hal yang bersifat umum, ya. Sebut saja Rudy adalah orang yang baik atau adalah teman yang baik. Orang yang baik itu gimana? Orang baik kan sifatnya masih umum, ya. Kamu anak yang baik, kalian anak yang baik, sifatnya umum. Nah, di sini dirinci lagi, sifat baiknya itu di mana? Kondisi baiknya itu di mana? Nih, di sini digambarkan. Dia suka menolong semua orang. Nah,
Orang yang suka menolong, ini berarti kan orang baik. Ya, kemudian dia tidak sombong. Nah, orang yang tidak sombong berarti juga orang baik. Dia selalu tersenyum kepada semua orang yang dia jumpai. Nah, orang yang suka tersenyum atau ramah seperti itu adalah orang yang baik. Jadi, sifatnya khusus lagi, spesifik lagi gitu loh. Ada sifat-sifat baik yang dirinci di dalamnya. Kebaikannya itu apa, seperti itu. Tapi ingat ya, ramah sama orang boleh, tapi jangan asal senyum-senyum sendiri loh ya. Nanti kalian disangka apa? Disangka apa? Jawab sendiri. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misal, kata indah diungkap dengan kata elok, luar biasa, menakjubkan, memukau, dan mengagumkan. Nah, ini penekanannya ada pada kata emosi kuat. Kalau kita sebut, wah, pemandangan di depan SMP Negeri 2 Tegal Limo indah. Itu kan sifatnya umum, nggak ada perasaan kita ingin sekali gitu ya lihat pemandangannya seindah apa gitu, nggak. Coba kalau kita gunakan kata elok, kata luar biasa, kata menakjubkan. Wah, menakjubkan sekali pemandangan di sekitar SMP Negeri 2 Tegal Limo. Gitu, misalnya nih, misalnya. Orang pasti akan penasaran, orang pasti akan merasakan dalam dirinya ya emosi yang kuat ingin mengunjungi SMP Negeri 2 Tegal Limo hanya untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Ya, itu yang dimaksud dengan emosi kuat. Oke, lanjut pada yang keempat. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misal, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, di sini penekanannya ada pada kata majas ya, yang melukiskan secara konkret. Teks deskripsinya majas. Majas itu apa? Majas itu adalah gaya bahasa. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya tampilkan tentang majas ya, tentang majas itu apa. Tapi di sini ada beberapa contoh kecil ya. Itu hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Ini adalah majas, adalah gaya bahasa ya. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, ini juga gaya bahasa. Jadi seakan-akan menggambarkan bahwa pantainya itu anginnya itu lembut banget ya, sejuk banget, enak banget dirasakan seperti itu ya. Jadi tidak seperti angin badai gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat di televisi ketika ada angin badai di sekitaran pantai, sedang terjadi tsunami, itu anginnya kan kenceng, anginnya kan sangat-sangat cepat sekali gitu ya. Ya, berbeda dengan ini gitu ya. Tuh, nanti kita perdalam tentang majas ini di pertemuan berikutnya. Kita lanjut dulu, yaitu tentang menggunakan kalimat rincian. Misal, bunga itu berwarna-warni, ada merah, putih, ungu, dan lain-lain. Nah, ini sama seperti yang di awal tadi ya. Jadi, merinci, memperjelas. Ketika kalian menggambarkan sesuatu itu harus lebih jelas. Misalnya kalian menyebut benda itu bunga, ya bunganya warna apa? Warna merah, putih, atau ungu ya. Atau bunganya berwarna hitam mungkin ya. Ada nggak sih bunga berwarna hitam? Oke, lanjut. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, ini ketika kamu menggunakan kata-kata, kalimat yang rinci, yang jelas, orang yang membaca atau mendengarnya itu seakan-akan langsung melihat, seakan-akan langsung mendengar, merasakan apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu jelaskan di situ. Kemudian lanjut, memunculkan kata ganti orang, bajuku, pensilku, bukuku, dan lain-lain. Nah, ini ketika kamu menggambarkan sesuatu, pasti kamu akan menyebut
tempat tersebut atau benda tersebut, entah itu milik kalian atau bukan, atau letaknya di dekat rumah kalian, pasti kan kalian akan menyatakan atau akan bilang seperti ini. Oh ya Pak, bagaimana kalau Bapak main di pantai yang dekat dengan rumahku? Nah, itu kan seperti itu, yang dekat dengan rumahku. Oh ya Pak, saya punya layang-layang atau layang-layangku banyak sekali Pak di rumah. Ada yang berwarna hijau, merah, biru, ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk pesawat. Nah, seperti itu. Jadi jelas. Kalau kita hanya sebut layang-layang gitu kan banyak. Layang-layang itu banyak, macamnya banyak, bentuknya juga banyak gitu ya. Tapi berbeda ketika kalian menyebut, Pak, saya punya layang-layang. Iya, layang-layangku berbentuk pesawat. Layang-layangku berbentuk ogoh-ogoh misalnya, atau dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih jelas seperti itu. Lanjut. Agar lebih memahami teks deskripsi, silahkan dibaca teks pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 dengan judul di bawah ini. Tapi sebentar ya anak-anak. Yang sudah bisa meminjam buku paket pada Senin 20 Juli 2020, enak ya, nanti langsung bisa dibaca juga di buku paketnya teks-teks judul-judulnya yang saya sebutkan setelah ini. Bisa, tapi yang kelas 7 do ya, kelas 7 do itu kan masih hari Selasa, sedangkan materinya hari Senin dan juga harus mengerjakan tugas hari Senin. Otomatis butuh bacaan gitu ya. Butuh bacaan, silahkan baca pada slide berikut ini ya. Jadi teksnya nanti berjudul yang pertama Parangtritis Nan Indah ya. Mungkin ada yang pernah ke pantai Parangtritis ya. Kemudian Ayah Panutanku. Kemudian Ibu Inspirasiku. Selanjutnya Si Bagas Kelinciku ya. Tadi seperti saya sebut di depan tadi, agak di awal tadi ya, akan ada teks berjudul Si Bagas Kelinciku ya. Selanjutnya ini teksnya. Nah, ini teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Jadi, teks ini adalah teks, kalau dilihat dari bentuknya, dilihat dari jenisnya tadi ya, ini adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri. Jadi secara utuh ke semua teksnya dari awal sampai akhir itu menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan pantai Parangtritis ya. Bisa kalian baca di sini ya, pelan-pelan. Ini makanya saya sambil ngomong. Kalian juga sambil membaca di sini ya. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat indah. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore, menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari, seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, di sini kita perhatikan pada paragraf yang kedua itu ya. Di situ Pantai Parangtritis digambarkan secara jelas dan terperinci. Perhatikan pada kalimatnya, yaitu pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona.
Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, ya disebutkan di sini buih-buih putih, gelembung atau busa yang ada di pantai itu ya ketika ada ombak. Terus pantainya bergradasi abu-abu, ya jadi seakan-akan ada warna abu-abu di pantainya. Dan kombinasi hijau sungguh elok. Jadi ada warna abu-abu dan hijau di pantainya. Jadi di sini gambarannya sudah kelihatan. Kamu pada semua teks ini ya menggambarkan pantai Parangtritis seperti itu. Lanjut pada teks berjudul Ayah Panutanku. Nah, di sini juga sama. Di sini juga menggambarkan secara jelas dan terperinci, nyata, konkret apa adanya, sesuai pendapat si penulisnya. Seperti itu. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Di kulit ayahku, kulit ayahku kuning langsat. Ya, jadi di sini paragraf yang pertama menggambarkan wajah atau fisik ayah, seorang ayah. Nah, mohon maaf di situ ada kesalahan penulisan pada kata dagu ya. Dagunya saya ketik 2 kali itu ya, bolak-balik gitu ya. Enggak, sudah ngantuk kayaknya tadi lihatnya ya. Nah, kulit ayahku kuning langsat. Nah, misalnya seperti itu. Kita lanjut. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, ini paragraf yang kedua atau paragraf berikutnya juga menggambarkan fisik ayah gitu ya, fisik ayahnya, seorang ayah. Ya, jadi wajahnya gimana? Wajahnya rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar ya, matanya hitam tajam dengan alis tebal ya, seperti itu. Seandainya nih kalian disuruh menggambarkan fisik atau secara fisik ayah kalian, pasti bisa kan ya. Misalnya ayah saya itu Pak orangnya berwajah lembut, matanya hitam, alisnya tipis, bibirnya juga tipis, kulitnya putih ya, misalnya seperti itu ya. Itu menggambarkan sudah dengan jelas. Lanjut. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui, bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Lanjut. Ibu inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam, tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah, tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya.
Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Nah, ini penggambaran sosok seorang ibu atau penggambaran mulai dari fisik ibu, sifatnya ibu, dan bagaimana perilaku ibu dalam teks ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi pada teks yang terakhir, si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayangan itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum dielus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan dirinya. Kadang dia melompat sampai jauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, dari teks-teks yang kalian baca ataupun kalian dengar barusan di situ, kalian bisa terbawa seakan-akan melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang ada di dalamnya yang digambarkan seperti itu. Nah, terima kasih sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Selamat belajar dan ingat anak-anak, ketika kalian belajar rajin, kalian mewujudkan impian, kalian bisa menaklukkan dunia. Ya, ingat, kalian bisa menaklukkan dunia. Kalian generasi hebat. Kalian generasi yang luar biasa. Bangsa ini, bangsa Indonesia, membutuhkan kalian untuk perubahan yang lebih baik. Dan tidak lupa saya sampaikan, nanti di grup juga akan saya share, saya bagikan link. Ya, link itu berisi soal, nanti kalian kerjakan di dalamnya, yaitu menggunakan Google Form. Google Form ini tidak perlu menggunakan aplikasi, tapi yang penting ada Google Chrome atau ada Google di handphone kalian ya. Jadi cukup dengan Google Chrome ataupun Google di handphone kalian, dengan mengklik link yang saya bagikan di grup nantinya, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal di dalamnya. Cukup sederhana, cukup seperti itu. Hanya ada 5 soal nanti, kalau bisa kalian kerjakan semua dengan baik ya, dengan baik. Bisa jawabannya bisa kalian lihat di buku paket bagi kelas 7 ABC pada Senin 20 Juli 2020 kan sudah bisa pinjam buku paket. Tapi untuk kelas 7 Do nanti ya lihat atau mungkin pinjam ke temannya yang sudah mendapatkan buku paket bahasa Indonesia. Tapi kalaupun tidak kesulitan pinjam buku paket, maksudnya teman dekatnya yang dekat dengan rumahnya, ya kalian lihat di video ini aja atau di slide-slide ini aja, bisa kalian screenshot atau ya kalian capture ya slide-slide yang berisi jawaban pada soal-soal tersebut nantinya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan mari kita berdoa dan berharap bersama-sama dalam hati kecil kita semuanya, anak-anak. Semoga keadaan terus membaik, virus corona segera berlalu ya. Tentunya saya juga dan kalian juga ingin sekali bisa masuk sekolah seperti biasa. Ya, berangkat ke sekolah pagi hari, bertatap muka, bertemu ya. Itu akan lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Saya bisa lebih mengenal kalian, kalian juga bisa lebih mengenal saya dan Bapak Ibu guru yang lain. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.